Hai semua, kami dari kelompok 50. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anatomi fisiologi sel manusia. Penasaran kan? Yuk tonton videonya. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Seluruh proses kehidupan terjadi di dalam sel, mulai dari metabolisme, pertumbuhan, dan juga Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat komando sel yang diberi instruksi oleh genetik atau yang kita kenal sebagai DNA. Yang kedua ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat pembuatan dan pengangkutan produk sel. Yang ketiga ada lisosom yang berfungsi sebagai pusat daur ulang sel yang memecahkan sel atau bagian sel yang sudah mati. Keempat, badan Golgi yang berfungsi sebagai pabrik pengemasan sel yang mempersiapkan dan mengirimkan komponen yang dibuat oleh sel itu sendiri. Ada beberapa fungsi sel secara umum. Yang pertama adalah bereproduksi untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak. Yang kedua adalah membawa nutrien dan oksigen untuk dimanfaatkan oleh sel di sekitarnya. Yang ketiga adalah tempat terjadinya reaksi kimia, nutrien, dan oksigen untuk menghasilkan energi untuk sel. Yang keempat adalah mengeluarkan karbon dioksida dan air sebagai hasil reaksi kimia. Yang kelima dan yang terakhir adalah sintesis protein dan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk struktur pertumbuhan dan fungsi sel lainnya. Selanjutnya, fungsi sel secara khusus. Yang pertama, sel-sel otot berfungsi sebagai kontraksi dan pergerakan. Yang kedua, sel-sel saraf berperan dalam menghantarkan stimulus ke dalam otak dan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel-sel ginjal berperan dalam mengeluarkan substansi hasil metabolisme yang tidak berguna ke dalam. Selanjutnya, sel kelenjar sistem pencernaan mensekresikan enzim-enzim pencernaan untuk proses pencernaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata sel itu bisa berkomunikasi loh. Gimana sih caranya? Jadi, cara sel berkomunikasi yaitu melalui sinyal kimia seperti hormon dan neurotransmitter yang berkaitan dengan reseptor spesifik di membran sel. Nah, yang terakhir adalah homeostatis sel. Homeostatis sel adalah kemampuan sel untuk menjaga keseimbangan kondisi internal agar tetap stabil meskipun lingkungan berubah. Sel menjaga keseimbangan internal melalui regulasi ion, suhu, dan pH agar tetap optimal untuk fungsi biologis. Sekian dari pemaparan materi kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.